Jadi tadi sempat digambarkan, dijelaskan juga begitu ya oleh Mbak Arsy bahwa di satu sisi memang keterlibatan dari UMKM ini juga sangat membutuhkan partisipasi ataupun juga kemampuan dari UMKM ini khususnya dalam hal praktik perdagangan digital begitu ya. Seperti apa Anda melihatnya untuk saat ini kemampuan dari UMKM sendiri dan apa upaya yang bisa dilakukan untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan digital dari UMKM, Pak Edi? Ya, terima kasih. Jadi kalau berdasarkan data yang kita punyai, ada kurang lebih 23 juta pelaku UMKM yang sekarang sudah melek digital. Dan target pemerintah dalam hal ini untuk 2024 menjadi 30 jutaan. Nah, apakah, pertanyaannya sederhana, apakah dari 20 sekian juta itu yang sudah melek digital, kita hanya mampu mendorong mereka untuk masuk ke kegiatan Harbolnas ini cuma 517. Itu menjadi acuan saya bahwa mari kita dorong untuk lebih banyak. Jangan sampai kenaikan daripada presentasi itu sangat kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengedukasi konsumen kita, masyarakat Indonesia yang katanya semakin bangga terhadap produk lokal Indonesia. Saya mau sampaikan, bangga dan cinta terhadap produk lokal Indonesia itu, Mbak Arsy, sudah jadi sejak zaman Pak Soeharto. Sudah sekian puluh tahun lalu. Tetapi hasilnya ya begini-begini. Yang harusnya kita lakukan adalah wajib hukumnya harus belanja produk nasional, produk lokal. Kenapa saya katakan gitu? Kita semua sudah punya data. Berapa banyak pelaku UMKM Indonesia, 65-an juta. Berapa banyak kontribusinya terhadap produk domestik bruto kita. Berapa banyak penyerapan tenaga kerja Indonesia yang 97%. Saya katakan begini, bahwa kalau UMKM-nya kolaps, kemungkinan ekonomi Indonesia kolaps. Artinya, mari kita concern bersama-sama menjaga pelaku-pelaku UMKM yang menyerap 97% tenaga kerja Indonesia. Oke, baik. Artinya, buka ruang sebesar-besarnya untuk itu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Edi. Nah, ini tentu perlu dilakukan secara bersama-sama dan juga komprehensif begitu ya. Artinya tidak hanya dari pelaku usaha e-commerce saja yang tentu di sini kan justru memberikan peluang ya bagi usaha UMKM untuk bisa meningkatkan penjualan dan juga untuk bisa memajukan begitu ya UMKM. Tapi di satu sisi juga tentu perlu peran dari berbagai pihak, utamanya juga dari pemerintah, kemudian juga dari pelaku industri UMKM itu sendiri. Tapi seperti apa Anda melihat ya Pak Huda berkaitan dengan hal ini, apa yang bisa dilakukan dalam kondisi yang ada saat ini begitu untuk meningkatkan UMKM? Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Edi, begitu data-datanya sudah digambarkan begitu ya. Seperti apa Pak Huda? Iya Mbak, memang kalau kita berbicara mengenai PMSE ya, kita tentu semua berharap kemarin Permendak 31 tahun 2023 itu jadi jawaban sebenarnya. Nah, tapi memang masih ada beberapa yang belum bisa dimasukkan ya ke dalam Permendak tersebut gitu kan. Salah satunya adalah mengenai tagging. Nah, tagging ini made in mana yang memang belum ada nih. Mungkin saya sampaikan ke Mbak Arsy juga ya, sebagai perwakilan dari IDEA gitu, bahwa belum ada tagging made in, barangnya made in mana gitu. Nah, kita kemarin juga sudah menyampaikan juga ke Celios menyampaikan juga ke Kementerian Perdagangan bahwa perlunya tagging untuk bisa pertama kita mengetahui gitu kan berapa banyak sih proporsi barang impor maupun barang lokal yang ada di e-commerce gitu. Terus kemudian yang kedua, dari kita sudah punya data yang valid nih gitu kan. Karena jujur Mbak, ini sangat banyak sekali gitu kan, bahwa ya barang impor yang ada di e-commerce itu sangat banyak sekali dan itu merugikan UMKM tentunya gitu kan. Terus kemudian dengan adanya tagging kita bisa membuat peraturan turunan setelahnya gitu kan. Let's say misalkan kayak kita Harbolnas nih gitu kan. Harbolnas ini kan kalau nggak salah nih Mbak Arsy, kalau yang ada di beberapa platform itu dia berpatokan kepada
tokonya atau produsennya gitu kan, dia produsen lokal atau enggak gitu kan. Yang kalau produsen lokal itu dianggap sebagai barang lokal dan sebagainya. Nah makanya eh, kalau kita bisa mengetahui nih barangnya made in mana, dia presentasinya, kita bisa membuat aturan turunannya untuk perlindungan UMKM, terutama yang UMKM produsen gitu. Misalkan kita bisa buat kok peraturan seperti perdagangan retail modern gitu ya, yang dia mengharuskan 30% untuk di etalase di retail modern itu adalah produk-produk lokal gitu. Nah, tapi kayak lagi itu perlu tagging dulu gitu. Nah, ini yang sebenarnya bisa bisa dilakukan di awalnya, Mbak. Tagging ini jadi salah satu yang penting untuk kita bisa mengetahui angka pastinya berapa sih produk impor yang ada di e-commerce gitu. Mungkin saya tanya Mbak Arfi juga, mungkin nggak ada data pastinya gitu kan. Ya. Makanya Oke. kita coba dorong di tagging Baik. itu, mungkin akan masuk ke revisi PP-nya nanti Baik. ataupun revisi Permendak selanjutnya. Baik, baik, baik. Nah, kemudian tanggapannya seperti apa Mbak Arsy? Karena tadi kalau misalnya berkaitan dengan tagging, mungkin sejauh ini yang sudah dilakukan dan mungkin sudah tertera begitu ya di platform-platform ataupun juga e-commerce ini adalah produk ini dikirimkan dari mana begitu ya. Seperti apa tanggapan Anda berkaitan dengan ini Mbak Arsy? Dan mungkin saya akan menambahkan sedikit begitu ya berkaitan dengan isu-isu yang ada dalam beberapa waktu belakangan ini, utamanya juga boykot ya untuk sejumlah produk yang berkaitan dengan isu geopolitik ini sendiri juga sebetulnya sempat disampaikan juga oleh pemerintah diharapkan berkaitan dengan hal ini justru bisa meningkatkan penjualan untuk produk-produk lokal begitu ya. Seperti apa juga berkaitan dengan hal ini, apakah memang sudah terlihat begitu ya untuk penjualan produk lokal meningkat? Seperti apa Mbak Arsy? Ya, mungkin saya bisa jawab dari data member IDEA ya. Untuk barang impor yang bergerak di platform e-commerce itu memang tidak besar. Karena kan kita sudah tahu ya sebelumnya ada peraturan yang memang barang yang boleh beredar hanya boleh yang di atas $200. Nah, itu kurang lebih 2% kalau di member IDEA. Tapi sekarang juga bisa kami announce bahwa untuk perdagangan cross border di member IDEA sudah ditutup. Jadi sesuai dengan arahan kemarin dari Permendak 31 memang sudah ada beberapa member yang melaporkan ke kami bahwa cross bordernya ditutup, tidak melakukan cross border lagi. Jadi dari poin tersebut kita lihat bagaimana sebetulnya kondisi barang impor yang berada di e-commerce ini kita pahami dulu model bisnisnya mungkin. Jadi ada yang memang seluruh platform yang modelnya UGC atau user generated content, di mana konten itu diupload oleh si seller itu sendiri. Yang kedua memang online retail, di mana platform itu yang memang mengkurasi produknya. Dan juga ada juga iklan baris yang memang hanya untuk etalase ya, bisa dibilang seperti itu, tidak ada pembayaran. Nah dari situ bergerak memang regulasi yang mengatur dari perdagangan secara online ini yang secara spesifik. Jadi bisa dikatakan kalau dari member IDEA kita comply mengikuti dengan peraturannya, dan juga pada saat Permendak 31 ini kita pun banyak diajak diskusi, dan bagaimana dari sisi sellernya pun untuk berjualan di e-commerce seperti apa, jadi kewajiban mereka SNI dan lain-lain itu juga masih dalam proses diskusi. Karena pada saat kita bicara barang impor, kita kan juga harus tahu ya apakah ini diberlakukan juga untuk importir umum gitu. Apakah ini diberlakukan juga di perdagangan secara offline? Harusnya level playing field yang sama. Jadi kita masih dalam diskusi untuk perumusan dan juga input-input kita ke depannya. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian tadi berkaitan dengan isu geopolitik yang ada saat ini, yang berkaitan juga dengan boykot sejumlah produk, sehingga akhirnya diharapkan produk UMKM ataupun juga produk lokal ini bisa dimajukan begitu di tengah momentum ini sendiri. Seperti apa? Apakah Anda sudah melihat adanya peningkatan begitu, Mbak Arsy? Ya, kalau kita lihatnya mungkin dari beberapa program social eksperimen yang kita lakukan ya kepada konsumen online gitu. Jadi memang akhirnya isu yang beredar ini juga bisa dibilang meningkatkan dari sisi peningkatan produk lokal, karena mau tidak mau kan jadi pemenuhan kebutuhan mereka diganti dengan brand-brand yang lokal. Saya rasa ini menguntungkan untuk produk lokal dan memang sudah terlihat grafik naiknya. Cuman balik lagi boykot dan lain itu kan merupakan movement personal ya gitu. Jadi tapi kalau kita lihat dari sisi ekonominya memang jadi produk lokal meningkat, dan tentunya ada barang-barang yang sangat tinggi jadinya demand-nya karena adanya substitusi pemenuhan kebutuhan konsumen tadi.